Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Now IZC, pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Pentingnya vocational training, pentingnya vocational school. Selanjutnya terkait dengan bagaimana keterlibatan Partai Coklat dan juga PJ Kepala Daerah, siapa yang sebenarnya memenangkan pilkada ini. Untuk itu Pak Deddy Sitorus dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sekjen, media dan rakyat Indonesia yang menyaksikan tayangan ini. Kami ingin mendahului dengan menyampaikan apa yang sudah diliput oleh media tentang potensi kecurangan di 9 daerah. Ini salah seorang pakar hukum tata negara. Mereka menyampaikan ada 9 daerah yang rawan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat gubernur. Mereka sebut Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Papua, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Barat. Dan ternyata lebih dari situ masih ada daerah-daerah lain yang sangat kental intervensi aparat yang tidak disebutkan oleh mereka dan kemudian kami alami. Di sana misalnya Banten, juga ada daerah lain juga seperti Lampung dan Kepulauan Riau. Ini adalah alur yang membuat pilkada kita tidak sekedar soal menang kalah, tapi ada vocabulary baru dalam pilkada ini, dalam kontestasi ini, yaitu ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan. Jadi bukan menang kalah. Kenapa ada istilah dimenangkan dan dikalahkan? Karena ada pihak-pihak lain yang seharusnya tidak terlibat dalam kontestasi pilkada. Pihak-pihak yang seharusnya menjaga konstitusi, menjaga aturan hukum dan perundang-undangan, menjaga pemilu kita jujur, adil, bersih, demokratis. Ternyata mereka justru yang mengangkangi, meminggirkan, dan membuang semua itu ke tempat sampah. Sudah kita pahami pada pemilu pilpres yang lalu terjadi banyak anomali, banyak pelanggaran dalam pemilu bulan Februari. Dan itu dibuktikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat dissenting opinion terhadap penetapan presiden. Jadi secara moral dan secara substantif pemilu kita kemarin cacat karena berbagai tindakan pelanggaran yang TSM sifatnya. Budaya politik buruk ini kami namakan sebagai budaya Jokowisme karena bermula pada saat seorang penguasa bernama Jokowi dengan segala cara, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya melakukan upaya-upaya untuk menghasilkan pemilu sesuai keinginannya. Apakah target sasaran dari kegiatan itu adalah seluruh populasi pemilih? Sudah tentu tidak. Tetapi didesain untuk jumlah persentase yang memadai agar agenda mereka tercapai. Nah, bagaimana politik ala Jokowisme yang merupakan sisi gelap demokrasi ini bisa bekerja? Dia tentu membutuhkan instrumen. Apa instrumen yang dipakai dengan politik pemilu ala Jokowisme ini? Tentu sesuatu yang sangat besar, berjaringan kuat, punya kemampuan untuk melakukan penggalangan dana, penggalangan kelompok-kelompok tertentu yang sudah menjadi pengetahuan publik. Sekarang kita mengenal Partai Coklat. Partai Coklat sudah menjadi kosakata baru dalam politik Indonesia. Sudah dibicarakan oleh media massa. Tadi sudah disebut di dalam bocor halus, sudah disebutkan di dalam gedung DPR, baik Komisi 2 maupun Komisi 3 juga sudah mensinyalir masalah ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Karena tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum. Tapi ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita.
Ini tanggung jawab yang saya kira harus dipikul sepanjang sejarah nanti. Kawan-kawan PDI Perjuangan, Ibu Presiden kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri adalah orang yang memisahkan Kepolisian Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setelah reformasi. Dengan harapan institusi kepolisian menjadi instrumen negara untuk menegakkan hukum dan perundang-undangan, menjaga keselamatan rakyat, melayani to serve and to protect. Tetapi yang terjadi tidak saja pada pemilu presiden dan legislatif, lebih parah lagi pada pemilu kada yang lalu. Di Komisi 3 kemarin secara telanjang hal itu diangkat oleh salah satu anggota DPR RI di depan Listio Sigit, dan saya kira itu tidak bermakna apa-apa karena kemudian kita tahu sampai 27 sampai menjelang TPS tutup masih terjadi serangkaian aksi-aksi di berbagai tempat untuk mempengaruhi hasil pemilu. Dan ini membawa kami kepada pemikiran, meskipun tidak semua bayangkari negara yang ada di Kepolisian Negara Republik Indonesia setuju dengan tindakan Jenderal Listio, tetapi perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali di bawah kendali Panglima TNI, atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri. Tugas polisi mungkin jika nanti DPR bersama-sama bisa menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dari rumah ke rumah agar masyarakat tidur dengan nyenyak. Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, mengurai, melaporkan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi, karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan hukum. Jadi polisi fokus pada sana. Itulah refleksi kami terhadap institusi kepolisian. Dan ini bukan lahir dari rasa benci. Ibu Megawati Soekarno Putri lah yang melakukan kebijakan untuk memisah kepolisian sehingga bisa seberwibawa yang sekarang. Tetapi ternyata dari apa yang terjadi, dari laporan yang kami diterima, dari pemahaman masyarakat banyak, bahkan termasuk di gedung DPR, justru kepolisian menjadi masalah bagi demokrasi. Dan ini sebenarnya kesempatan untuk refleksi bagi seluruh bayangkara negara di institusi kepolisian. Bagaimana begitu marak kasus terkait narkoba, penembakan rakyat tidak bersalah, bahkan jenderal polisi bisa menembak ajudannya, sesama polisi saling tembak, ada masalah yang mendalam dalam institusi kepolisian, masih sempat-sempat cawe-cawe dalam pilkada. Dan itu terjadi mayoritas pada masa kepemimpinan Listio Sigit. Kami menyerukan seluruh bayangkara negara yang ada di institusi kepolisian, selamatkan institusi Anda. Jangan biarkan dibawa terpuruk, jatuh ke dalam lumpur oleh seorang Listio Sigit. Kami tidak perlu menyebutkan di mana saja kasus itu. Itu nanti akan menjadi bahan pembuktian di sidang. Tapi kami ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat, ada seorang Listio Sigit yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini. Yang kedua, dari segitiga ini ada yang namanya PJ Kepala Daerah. PJ Kepala Daerah ini semua berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri. Seharusnya lah menjadi tugas mereka memastikan tidak ada yang namanya PJ Kepala Daerah menjadi alat tim sukses pasangan calon di dalam kontestasi pilkada. Di dalam RDP dengan Menteri Dalam Negeri, saya sudah menyampaikan secara langsung, secara tegas, betapa banyak kegiatan ilegal dari PJ Kepala Daerah. Sumatera Utara sangat telanjang, Sulawesi Utara sangat telanjang, di berbagai tempat. Tetapi sejauh yang kami amati, seolah-olah itu menjadi tugas Gakumdu, menjadi tugas Bawaslu. Padahal kita tahu Bawaslu ini, saya sudah RDP juga kami dengan Bawaslu. Mereka mengakui banyak sekali temuan laporan pelanggaran. Mulai dari PJ Gubernur, PJ Bupati, PJ Wali Kota, hingga Kepala Dinas, hingga Camat, hingga Ketua RT atau Kepling kalau di Sumatera Utara. Di Deli Serdang, bansos dan money politik ditemukan di rumah orang tua salah satu. Semangat yang ditentukan oleh undang-undang, luber dan jurdil. Kalau mau menang-menangan, saya kira negara ini harus membayar mahal. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran partai
kepada seluruh jajaran tim kampanye pemenangan calon di seluruh Indonesia, kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih bisa menahan diri atas perilaku kekuasaan menyimpang dari parcok dan para kepala daerah yang menjabat ini. Ini bukan soal PDI Perjuangan, ini bukan soal calon kepala daerah, ini soal cara kita bernegara, ini soal cara kita berdemokrasi. Untuk apa sebuah kemenangan jika itu dihasilkan dari kejahatan terhadap hukum dan perundang-undangan? Apakah sesungguhnya memang kita bukan lagi negara hukum, tapi betul-betul sudah menjadi negara kekuasaan? Kami terus terang bersimpati dan kasihan melihat Presiden Prabowo ketika kami melihat beliau tidak dihormati selayaknya sebagai seorang presiden. Bayangkan seorang presiden setelah melakukan kunjungan kerja pada hari Minggu di luar hari kerja, mengunjungi lahan food estate di Merauke, harus terbang ke rumah seorang mantan presiden, dan kemudian kesan kami dari gestur beliau dipaksa menjadi seorang influencer calon gubernur. Hati kami tersakiti. Betul-betul itu sesuatu penghinaan. Dan kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo supaya memberikan keberanian kepada beliau untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Dan itu harus dimulai dengan mengganti Listio Sigit sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap Kementerian Dalam Negeri. Dengan cara itu kami bisa melanjutkan partisipasi yang positif dalam masa kepresidenan Prabowo. Ini menjadi pesan penting untuk pemerintah dan kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Kami memahami bahwa tidak semua Anda mengalami intimidasi, tidak semua mengalami banjir bansos dan money politik yang sangat-sangat merusak itu. Yang kami persoalkan adalah di tempat-tempat di mana hal itu dilakukan. Dan jika saudara-saudara bertanya, apakah Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng? Ya, dalam arti pemilihan gubernur. Dari sisi suara, dibandingkan antara suara pemilu legislatif dengan hasil pemilu kada gubernur, itu 2 kali lipat. Dari 25,9% menjadi lebih dari 40%. Apakah masih kandang banteng? Yes, pemilih kami masih tetap setia, bahkan bertambah. Tetapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok, ya. Jadi jangan lagi sebut Jawa Tengah sebagai kandang banteng, tetapi sebagai kandang bansos dan parcok. Lalu di mana kandang banteng, kawan-kawan? Kami dari 6 provinsi sebelumnya, data saat ini sudah memenangkan 14 provinsi. Kami memenangkan DKI Jakarta. Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Jadi jangan ada lagi pertanyaan soal kandang banteng. Mau tanya di mana kandang banteng? DKI Jakarta memenangkan pemilu provinsi legislatif, ketua DPRD, dan kemarin gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Riau. Belum pernah dalam sejarah PDI Perjuangan menjadi ketua DPRD provinsi di sana sekaligus memenangkan pemilu gubernur. Dari 6 provinsi di Papua kami memenangkan 4 provinsi. Kami bisa mengembalikan kehormatan partai di Kalimantan Barat yang dulu terlepas sekarang kembali lagi. Jadi coba lihat bagaimana masifnya kemarin di Bali. Kami bisa memenangkan dengan 80%. Walaupun influencer, menteri-menteri turun ke sana, bahkan seorang Kaisang turun ke sana, tetapi tetap menjadi kandang banteng. Kawan-kawan semua, kami menyampaikan ini bukan karena kami ngambek kalah. Tidak, dari berbagai sisi, secara kualitas dan kuantitas PDI Perjuangan menang dalam pemilu kada ini. Yang kami lakukan adalah kami ingin bangsa ini bersama-sama mengoreksi apa yang terjadi hari ini supaya jangan terulang pada 2029. Kami ingin nanti mengajak partai-partai, fraksi-fraksi yang ada DPR untuk sama-sama merenungkan apakah akan seperti ini terus demokrasi kita. Kita mundur ke belakang bertahun-tahun.
Bahkan zaman Soeharto tidak ada yang seganas ini. Oleh karena itu kami mohon pengertiannya, silakan kalau Bajar-Bajar Mulyono menyerang kami, tidak masalah. Tapi kami percaya rakyat Indonesia tetap bersama PD Perjuangan. Terima kasih, merdeka! Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.